Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya adalah Tunku Pandu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masalah manikam. Maka manikam ini adalah sesuatu yang dikategorikan kepada suci. Maknanya adalah benda yang suci. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menemukan pada pakaian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manikam Rasulullah. Maka beliau tidak menyucinya, cuma adalah membersihkan sekedar saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian itu untuk melaksanakan salat. Ini pertandanya adalah sucinya manikam. Jangan kita berburuk sangka, masa Rasulullah sampai kejadian terlalu jorok, terlalu ini. Enggak. Ini kejadian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil bayanil hukmi. Cuma untuk menyatakan hukum saja terhadap kitanya. Ya, jadi untuk penyataan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan untuk memang perbuatan Rasulullah murah. Jadi kejadian yang lagi rupa berarti karena hadis, karena dalil bahawa kebukti manikam tersebut adalah dikategorikan kepada suci. Dalilnya adalah Rasulullah pernah melaksanakan salat dalam pakaian yang kena najis yang tidak dicucikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau sudah berbicara tentang manikam ini suci, apakah dia boleh untuk kita telan? Misalnya kita menelan air manikam sang istri kita pada saat bersenggama. Ini harus kita mengerti benar-benar. Jangan sampai kita terpeleset ataupun melampaui batas sebagaimana batas yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tertulis dalam satu kitab Fir'aun, hal yahillu akalul mani tahir. Adakah boleh ataupun halal untuk kita makan ataupun untuk kita telan mani yang suci? Ya, maka kita menjadi bingung, kan padahal itu adalah benda yang suci. Apakah tidak boleh kita telan padahal dia suci? Maka ayo kita lihat sebagaimana penjelasan para alim ulama. Tiap-tiap yang suci itu belum tentu halal, tapi tiap-tiap yang najis itu sudah pasti haram. Maka manikam ini adalah dikategorikan kepada yang haram walaupun dia suci. Ya, haram. Maka jawabannya adalah al-masyhur annahu la yahillu. Maka tidak dihalalkan untuk menelan manikam sekalipun dia suci. Kenapa? Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuharrimu alaihim al-khabis. Diharamkan di atas kamu wahai orang-orang yang mukmin adalah sesuatu yang menjijikkan dan sesuatu yang kotor. Maka manikam ini adalah dikategorikan kepada adalah benda yang menjijikan. Ya, jadi maninya gue kategorikan kepada manikam. Biar rencana tunggu mutuah henti petapa tabau gelah henti kapuk-kapuk boh ya ceruh ke bawah mana ke depan bujuk roh nyangka. Maka jelas al-masyhuru annahu la yahillu. Maka ini jelas penjelasannya adalah bahawa manikam ini tidak dihalalkan untuk menelannya, sama dengan kalau tidak dihalalkan maka haramlah untuk menelan manikam. Maka ikhwan akhwan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dan pada pengajian dan uraian tentang masalah ini bisa kita amalkan bersama, dan mohon maaf di atas kekurangan, dan jangan lupa ikuti terus channel saya itu TGKPANDU Tunku Pandu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua dan juga bermanfaat bagi saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.